Nama saya Dafa Fauzan Triadi, NPM saya 210721101. Pengertian tauhid. Tauhid merupakan masalah yang sangat argen karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, mengutuskan para utusannya, menurunkan kitab-kitabnya, mensyariatkan jihad dan membelah manusia menjadi dua golongan. Satu golongan di surga dan satu golongan lainnya di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal hamba kecuali jika dibangun di atas tauhid. Tidak diragukan bahwa jika pondasi utama ini telah diabaikan, maka masalah lainnya akan lebih diabaikan. Sebab barang siapa meremehkan pondasi, maka akan lebih meremehkan lainnya. Seseorang yang mau mencermati dengan seksama keadaan generasi salaf dahulu, niscaya dia akan mendapati bahwa segala kejayaan yang mereka peroleh adalah karena mereka telah mewujudkan tauhid. Maka hendaknya seorang muslim memprioritaskan dan mencurahkan tenaganya pertama kali untuk mempelajari tauhid Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa fa fa'lam annahu la ilaha illa huwallahu wa ustaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswanakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin dan laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nomor 2, kedudukan tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang kedudukan tauhid uluhiyah atau ibadah, karena hal inilah yang banyak sekali dilanggar oleh mereka-mereka sebagai seorang muslim. Namun pada kenyataannya mereka menunjukkan sebagian bentuk ibadah mereka kepada selain Allah, baik itu kepada wali, orang soleh, nabi, malaikat, jin, dan sebagainya. Tujuan tauhid ada 3: untuk mengetahui pengertian dari tauhid, untuk mengetahui kedudukan tauhid dan fungsinya, untuk memahami makna kalimat la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ibnu Rajab dalam Kalimatul Ikhlas mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keutamaan kalimat yang mulia ini, di antara yang beliau sebutkan. Nomor 3, mengucap 2 kalimat syahadat memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. 2 kalimat syahadat ibarat anak kunci di mana manusia masuk ke dalam alam keselamatan Islam dan dimasukkan dalam surga saat kalimat itu terucap di akhir kehidupan duniawi. Dari Mu'az berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka siap pasti masuk surga. Syahadat pertama menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah berasal dari kata ilah yang berarti ma'bud atau yang disembah. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan mengandung kesempurnaan kepercayaan kepadanya dari 2 sisi. Pertama, rububiyah, yakni sifat Tuhan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya. Kedua, uluhiyah, yang berarti hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Syahadat yang kedua memiliki arti kepada yang mengucapkannya bahwa ia tunduk dan percaya serta menjadi pengikut Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ke dunia. Nomor 4, tahap dalam mempelajari tauhid. Pertama, kitab Lum'atul I'tiqad al-Hadil ila Sabili ar-Rasyad karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini bisa digunakan sebagai paduan awal untuk pemula dalam mempelajari tauhid asma wa sifat. Syarat penjelasan kitab ini antara lain Syarh Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih
bin Solih Al-Utsaimin, Syekh Dr. Salil bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, atau karya Syekh Salih bin Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Syekh. Ada pula kitab Al-Is'ad fir Syahril Lum'atail Iktiqad. Di dalam kitab ini terdapat kaidah-kaidah dasar akidah Ahlus Sunnah dan memahami dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala beserta contoh-contoh penerapannya. Selain itu juga terdapat pembahasan tentang masalah akidah secara umum seperti sikap terhadap para sahabat, surga dan neraka, golongan yang menyimpang, dan lain-lain.